beserta teknis-teknisnya. Nanti di delete ini besok kita akan bahas tentang service culture. Ini kan prinsipnya ya, beri hadiah, berikan layanan bintang 5 lah. Gimana cara bikin layanan bintang 5 itu akan kita bahas secara teknis gitu ya. Terus bagaimana memberi review positif dulu, bagaimana membuat customer story, mendoakan dan sebagainya. Oke. Jadi ya sederhana bahwa ini delete itu adalah memberikan wow, memberikan hadiah. Tetapi bukan cuma memberikan hadiah. Ketika kita memberikan hadiah itu harus dengan experience yang berbeda. Ya, contohnya tadi yang saya contohkan, saatnya saya berikan bahan cuma gini aja, bagian intinya saya balik ya, nggak ada kesan sama sekali. Ya, hadiah yang kecil ketika di deliver dengan cara yang wow, dengan service yang wow, itu hasilnya akan luar biasa. Untuk memberikan layanan bintang 5, ini menarik. Ketika saya memberikan materi ini, ada salah satu pemain kuliner di Jogja itu mempraktekannya dan saya kaget ya, dalam waktu 2 minggu itu naik sampai 300% ya, dengan cara ini. Jadi gini, ada pemain soto dengan beberapa tempatnya cukup luas ya, mungkin 2 kali inilah pemain soto. Selama 3 tahun, selama 2 tahun, omsetnya itu stuck. Omsetnya itu nggak yang naik-naik banget ya, omsetnya itu aja gitu. Nah, ketika selesai mendapatkan materi produk lain bintang 5, dia kepikir apa yang harus dilakukan. Jadi gini, soto biasanya menu minumnya cuma 2. Kalau tidak es jeruk, es teh itu aja sih. Nggak ada yang jus macam-macam, itu nggak ada 2 itu. Nah, dia merubah waitersnya, pelayannya itu bajunya dirubah. Kalau dulu bajunya biasa-biasa aja, sekarang bajunya udah kayak net TV gitu ya. Bajunya sudah apa? Keren gitu lah. Ya. Bajunya yang keren kayak waiters di bintang 5 gitu. Terus kemudian dia memberikan layanan free flow. Free flow itu gini. Ya kalau hotel kelas Amaris gitu ya, kalau kita ada pesta seperti ini ya nggak ada waiters yang datang ke tempat kita ngasih minuman. Tapi kalau kita sewa hotel bintang 5, kita bikin workshop seperti ini, udah ada mereka datang, minumannya dituangin, itu free flow ya, layanan hotel bintang 5. Dan di sana di soto itu akhirnya menciptakan atau membuat program free flow untuk pelanggannya. Free flow-nya pakai apa? Pakai es teh. Refill mungkin banyak, tapi frictionnya orang suruh ngambil dan itu malu orang. Ya kok ngambil, kecuali kalau seperti saya gitu kan, yang nggak punya malu gitu nggak apa. Apalagi ibu nggak mungkin mau ngambil refill lagi. Nah, jadi dia datang, waitersnya datang dengan baju yang ala bintang 5 tadi itu, lalu kemudian makannya sudah tinggal separuh, minumannya tinggal separuh, ditawari untuk memberikan free flow. Ketika sudah diberikan free flow dengan pelayanan baik ala bintang 5, yang terjadi setelah makanan habis, minumannya masih ada. Dan biasanya orang kalau baru keluar dari resto, ketika 2 hal ini habis, minumannya habis dan makanannya habis. Ketika makanan habis, minumannya masih ada, itu punya kesempatan untuk mendelay customer lebih lama bertahan di meja. Nah, berlaku yang namanya social validation. Kalau kita cari makanan, atau lewat di jalan, ada resto yang kelihatan parkirannya banyak, pembelinya ramai, tertarik nggak kita untuk membeli ke sana? Itu namanya social validation. Gara-gara ditahan sama minuman dan layanan free flow tadi itu, akhirnya orang tertarik tuh, karena antriannya parkirannya makin banyak, dilihat juga orang makan di sana banyak, akhirnya orang tertarik. Selain itu dia terdelek juga, wah baru di sini nih saya dapat minuman es teh diberikan free flow. Padahal es teh berapa nilainya? Sangat kecil. Apalagi kalau sudah separuh, kan yang di free flow nggak utuh dari nol, cuma separuh aja yang kasih free flow. Mungkin modalnya cuma 300 rupiah, 400 rupiah. Tetapi kalau cara mendelivernya itu bagus, itu menjadi sesuatu yang bawa bagi customer. Besok mungkin saya tunjukkan laporan keuangannya, dalam waktu 2 minggu naik omset 300%. Saya juga kaget, hanya dengan memberi layanan bintang 5 ya, free flow seperti ini, memberikan layanan bintang 5 ya. Yang ketiga, kita bisa memberi value dulu. Nah,
value ini macam-macam. Salah satunya dengan konten, salah satunya dengan sesuatu yang sifatnya free, orang datang udah dikasih apa, dikasih rujak buah, modalnya kan dikit, mungkin bengkoang murah, nanas juga murah, timun juga murah. Kita apa namanya, kita buatkan dulu sebelum orang mencicipi makanan kita kasih value dulu ya, kita kasih sesuatu dulu yang itu terukur gitu, nggak mungkin rugi ya. Kita nggak mungkin rugi, ini tahu itu HPP-nya untuk rujak buah itu berapa, satu pinnya kecil aja, tetapi itu bisa membuat orang wow ya, membuat orang nyaman. Customer story, jadi ini yang saya lakukan di kedai Expo di Kediri. Jadi kami menyediakan karena anak muda ya, berarti behavior anak muda kan dia suka eksis di media sosial dan mereka suka berburu foto-foto yang bagus. Jadi kami sediakan waktu itu di kedai Kediri ya, almarhum Pak Wahyu ya. Jadi kedai Expo itu kami handling pertama kali itu profitnya masih nol, sering tekor selama setahun. Ya alhamdulillah semenjak saya Mas Saiful handling itu kita bikin perubahan-perubahan di marketing, service dan sebagainya. Per hari itu bisa jadi profit 3 jutaan, ya, offset 7-8 itu dapat profit bersih bisa sampai 3 juta gitu. Caranya apa? Caranya dengan memberikan customer story. Jadi kita sediakan fotografer anak muda. Kalau fotonya biasanya handphone, kemudian difoto dengan kamera DSLR dan hasilnya dikasih saat itu juga, orangnya senang nggak? Senang. Dan kalau sudah dapat fotonya, kita nggak mau, Kak, fotonya diposting ya kan? Nggak usah, dikasih aja. Kalau udah bagus pasti diposting. Itu bagaimana kita membuat customer story. Ya, ada yang punya bisnis cafe di sini? Pak Rusmin ada bisnis cafe Pak? Ada juga ada. Yang punya kafe, ya bagaimana membuat customer story-nya? Dengan cara difoto tadi. Nah, kalau orang tua mungkin kan nggak senang, tapi kalau memang targetnya anak muda, itu kalau mereka mendapatkan foto yang bagus gitu ya, dengan kamera DSLR, wah itu otomatis Instagram mereka itu jadi tempat. Nah, ketika mereka posting itu, ya sudah, flywheel-nya berjalan. Ya. Atau ini mendoakan. Ini yang kami lakuin di Jogja, di apa namanya, di toko bakery ya, toko bakery. Jadi pelayannya ini bukan bayar pakai doa. Saya termasuk yang kurang sepakat dengan program bayar pakai doa. Kita ngasih, terus kemudian orang mendoakan. Jadi ini, innama nut'imukum liwajillahi nuridu minkum jazaa wala syukur. Waduh, jadi ceramah nih. Ya, di salah lisan ya. Jadi orang-orang hadirin itu kalau ngasih kepada orang asal, mereka nggak ingin dua hal. La yuridu minkum jazaa, balasan, wala syukur, dan ucapan syukur, terima kasih dan sebagainya. Jadi kalau kita ngasih aja deh, nggak usah ngasih secara mendoakan diri kan, otomatis akan mendoakan gitu. Ini itu konsep Islam ya. Jadi udah kita berbuat baik aja, generous saja, nggak usah bayar pakai doa, karena nggak layak perbuatan baik kita itu kita menghalalkan ya tadi, dan balas imbalan. Walaupun ucapan syukron, apalagi suruh lebih lagi mendoakan. Berarti yang mendoakan siapa? Kita, bukan customer doain kita, tapi kita yang doain customer. Nah, di Jogja itu yang pelanggan roti itu adalah kebanyakan orang tua karena buat Natalan dan sebagainya. Behaviornya orang Jogja, kalau orang tua kemudian disapa monggo, terus kemudian pinara dengan bahasa sopan, anak-anak muda bisa kromo injil melawan atau adu bicara dengan orang tua. Orang tua Jogja itu gampang dulu dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Jadi timnya dilatih bahasa kromo injil, bahasa halusnya orang Jawa. Nah, pas mereka beli selalu datang, Bu, mungkin sehat selalu J, gitu. Orang tua didoakan sehat, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Orang tua doakan, Bu, moga-moga jenengan rezekinya kata dia atau rezekinya banyak ya, gitu. Kayaknya biar aja sih kalau orang tua digituin. Tapi kalau sudah orang tua didoakan sehat, masya Allah. Ya. Dan itu mendoakan. Ya. Caranya seperti apa? Caranya di backgrounding dulu tim kita.
Jadi saya sampaikan ke tim saya, kasir adalah profesi yang paling banyak pahalanya di watermelon. Karena tugas kasir adalah mendoakan customer. Ingat ya, mendoakan, bukan baca doa. Apalagi minta doa. Apalagi minta doa. Ada juga yang bayar pakai doa. Itu tadi dibahas. Dari mana Ki? Itu nggak nge-profil. Nah, didoakan. Jadi saya ngomong kasirnya, kalau kamu mendoakan orang dengan tulus, dengan ikhlas, nanti kebaikan yang kamu doakan ke orang itu akan balik ke kamu. Selain itu kamu juga dapat pahala. Jadi kasir ini adalah profesi paling banyak pahalanya di watermelon. Jadi baru dicuci otak dulu, dicuci otak dulu sehingga mereka betul-betul mendoakan, bukan baca doa. Dan supervisor lihat betul nggak mereka mendoakan, ekspresinya seperti apa ketika mendoakan. Makanya wajib eksekusi, ya eksekusinya itu harus ekstrim. Ya. Seperti itu gambarannya. Ya, itu sih tidak. Customer tuh promotor, bagaimana membuat customer jadi promotor. Coba yang gambar yang ini lebih jaminan dikit gak apa ya? Nanti ditambah apanya. Ya, customer to promoter. Bagaimana sih? Tadi biasa sedikit tadi saya sampaikan, tapi saya ulang lagi. Bagaimana sih membuat customer menjadi promoter? Jadi caranya seperti ini. Jadi ini ada 3 ya, promoter, stranger, prospek, sama customer. Jadi di value itu apakah harus lewat dulu, engage dulu, atau delete dulu, terserah. Sesuai kondisi bisnis masing-masing. Nah, seperti di saya di watermelon, saya mainnya dari billiard, ya, dari billiard. Ada teman yang mainnya dari engage, ada yang mainnya dari attract. Ya. Nah, dari mana saja kita mulai? Contoh, makanya saya mulai dari billiard. Artinya apa? Existing customer yang sudah ada di tempat saya itu saya bahagiakan. Ya. Karena saya bahagiakan, dia menjadi promotor. Promotor ini dia akan menarik stranger, orang asing, temannya, saudaranya, circle-nya, dan sebagainya. Lalu saya sendiri bikin program attract untuk menarik stranger masuk. Ketika stranger kena attract, dia jadi prospek. Ya. Prospek kita engage dengan konten-konten kita yang menyenangkan, menghibur, dan sebagainya, hingga kemudian top of mind-nya adalah kita, lalu dia menjadi
customer. Ketika sudah customer kita delete. Nah, setelah kita delete customer tadi itu jadi promotor. Promotor ini narik stranger. Ya, kita bikin attract lagi strangernya dari promotor sama dari program kita sendiri. Lalu mereka jadi prospek atau mereka langsung jadi customer. Terus kemudian dari kita jadi customer di delete lagi. Begitu seterusnya sampai dapat momentum kita luar biasa. Contoh, kita bikin program beli one get one, boleh nggak? Boleh. Ya. Tetapi itu di attract. Ya, itu di attract. Tapi kita yakin tujuan utama kita adalah mendelete orang yang sudah datang. Jadi jangan cuma program beli one get one, tapi nggak punya program delete. Karena kalau kita ngandalin itu saja, maka kita akan habis biaya marketing di sini terus, di attract terus gitu. Bikin lagi, anggaran bikin lagi. Tapi kalau mereka attract, terus kemudian mereka datang ke tempat kita jadi customer lalu kita delete, udah mereka nggak usah makan yang beli one get one lagi, otomatis mereka akan menjadi promotor. Jadi kita customer to promoter artinya mengembalikan fungsi marketer tadi ini ke customer. Jadi boleh nggak kita bikin promo heboh? Boleh. Tetapi kita harus menyiapkan program ini. Jangan sampai cuma ini saja. Ya. Kalau ini saja, ya udah semakin lama biaya marketing semakin besar dan orang menjadi bosan. Mana promo dulu cuma juga buy one get one, kan ini balik diskon ini lagi, orang jadi. Jadi boleh seperti ya. Jadi di funnelnya itu di sini, di attract ya. Dengan tujuan tetap menyiapkan delete. Intinya di delete sini. Ya, intinya setelah attract dia menjadi promotor. Jadi jangan sampai bikin attract kalau nggak menyiapkan program untuk menjadi promotor. Ya, seperti gambarannya. Nah ini semakin muter, nggak boleh salah. Jadi kalau sudah customer yang memutar bisnis kita menjadi kekuatan marketing kita unstoppable, sulit kompetitor untuk menghalangi. Kita kayak Apple itu sudah sulit dan orang mau menghalang-halangi. Apple dijual 15 juta orang beli, dijual 20 juta orang beli, dijual 25 juta orang juga beli gitu. Karena sudah terputar marketingnya oleh customer. Materi. Nah, ada nih ya buat mereka bercerita dengan program tadi itu. Net Promoter Score kita akan bahas besok. Bangun ikatan emosi kita akan bahas besok. Dengarkan kita bahas besok. Buat konten tentang mereka juga kita akan dalam besok. Lanjut. Nah, ini yang saya kenalkan. Saya perkenalkan namanya diversifikasi platform. Ini saya agak ke digital ya. Jadi memang di Flash ini seorang marketer dituntut untuk nggak cuma ngurusin marketing, dia juga ngurusin service. Nggak cuma ngurusin service, tapi juga harus ngurusin marketing termasuk digital marketingnya. Nah, dulu platform digital ini Facebook, WA, YouTube, Instagram, TikTok itu berjalan masing-masing, ya beda sendiri-sendiri. Oh kalau marketing WA ya WA saja, oh Instagram ya Instagram saja. Padahal kalau WA tadi itu kalau kita sudah pertama bikin program, mereka sudah nyimpen nomor kita, maka nanti di WA story-nya itu adalah konten-konten dari TikTok. Jadi betul-betul diversifikasi platform integral, tidak cuma WA atau Instagram saja. Lihat foto yang terbesar. Ini yang ngomong bukan saya ya. Stop treating your Instagram like a fucking ugly. Ya biasa omongannya orangnya agak kacau sih. Nah, biasa kita main di Instagram kan gitu ya. Oh harus nge-create, harus desain dan sebagainya. Pertanyaannya apakah customer butuh itu? Jangan-jangan cuma kita aja yang ideal itu. Saya pengalaman saya pribadi, saya setahun yang lalu sebelum kenal Flywheel itu juga gitu. Ya tadi saya tunjukkan ke siapa tadi ya? Yang tingginya matang tadi saya tunjukkan ke siapa ya? Oh iya tadi ya. Jadi ya pakai desain Corel dan sebagainya. Oh ada
Yang penting itu customer buka beranda, tempat kita nonton di depan. Yang penting orang buka Instagram, posisi kita di depan. Ya. Jadi di Instagram nanti kita nggak lagi posting-posting yang harus rapi-rapi, gambarnya green dan sebagainya. Tapi nanti konten-konten dari TikTok itu yang akan kita posting di Instagram. Ya. Untuk engage. Jadi di Instagram itu nanti kita akan main 3 hal: foto, video, IGTV. Karena apa? Tiap konten ini punya algoritma yang beda-beda. Ya di sini nanti minimal kalau menurut saya ada foto, ada video, ada IGTV. Aturannya udah natural aja, pakai handphone jelek cukup. Ya, saya dulu pakai desain buat pakai Corel, nggak menarik ternyata. Saya posting pakai foto biasa, malah menarik, tinggal dikasih harga atau editing pakai editing video biasa. Yang penting apa? Yang penting kita itu mengamankan speed and quality kita. Ya. Terus nanti di story-nya, ya minimal 30 story lah. Lalu wajib satu hari itu bikin IGTV apa IG live. Tujuannya apa? Supaya ini berwarna ungu, lap sehingga orang lain ketika buka IG posisi story kita berada di depan. Jadi bukan kalau nanti closing di situ live closing ya itu alhamdulillah. Tapi tujuan utamanya adalah membuat akun kita selalu ada di depan. Nah itu namanya di engage ya. Nah konten-konten story-nya kemudian di sini dari mana? Kita ambil dari TikTok. TikTok itu sebagaimana kata CEO-nya bukan media sosial, tapi dia adalah konten distributor platform. Ya, bukan media sosial, tapi konten distributor platform. Karena base-nya itu relevansi dan juga nanti bisa didistribusikan konten TikTok itu ke mana-mana. Jadi apa yang ramai di WA, di grup WA, asalnya dari TikTok. Yang ramai di Instagram dari TikTok, yang ramai di YouTube bahkan dari TikTok gitu. Ya. Jadi harus diversifikasi platform. Ya, semuanya WA marketingnya juga disupport dari TikTok. Jadi TikTok jadi semacam platform editing juga. Karena kalau mendeliver video dari TikTok itu menjadi menyenangkan. Ya, gambar seperti itu. Ini besok kita bahas. Sebelumnya kelewatan. Ya. Jadi ini besok yang kita bahas ya. Jadi bagaimana coba masih perlu agak ke bawah. Terus nah, nanti nih, jadi dari TikTok nanti kita distribusikan ke Instagram, Facebook dan IG. Jadi zaman-zaman negeri dan sebagainya sudah nggak zaman lagi deh. Nah, kita lihat brand-brand besar seperti Gojek, Grab itu sudah nggak main negeri lagi, atau Red Bull, ya. Pulang kita bikin tik. Nah, nanti jadi besok kita bahas bagaimana cara memainkan ini ya, memainkan ini. Ini udah dari platform. Ya. Teman-teman kita lihat video ini. Mohon maaf kalau saya sering muter di review ya, karena saya banyak insight dari orang satu itu. They have compelling content and they're half-assing it because they're overthinking their content, and then that means they're slow. I'm just looking to put out content. Speed and volume. Speed and volume. Facebook, speed and volume. That is huge. That is huge. You have to have speed and you have to have volume. And the problem is most people struggle with both. And that's why most people aren't successful.
I mean, like the reason you're not breaking out is two of the pillars, besides quality, are speed and volume. And the third one's quality. That's the formula. The formula is speed, quantity, and quality. That's it. And the third one you can't control. Like, not everybody's going to be charismatic, not everybody's going to be funny, not everybody's going to be attractive. But the other two you can if you break it. And I'm struggling with, so many people are struggling without putting out compelling content and they're half-assing it because they're overthinking their content, and then that means they're slow. When you overthink, you slow down. When you're slow, somebody passes. Yeah. I mean, I fucking just turn on this Facebook Live right now, like, well, I don't know. Kenapa sudah? Like, what do you, Ya. Ini ya 3 formulanya, speed, volume, yang itu adalah quality. Kecuali fashion. Ya, kecuali fashion. Saya fashion itu quality harus di depan. Karena kalau nggak quality itu nggak menarik. Tapi kalau kita nggak bermain fashion, pengalaman eksperimen kami beberapa teman itu yang penting speed sama volume. Apa speed? Kecepatan. Kecepatan umpamanya 2 konten per hari, 3 konten per hari, 1 konten per hari itu kecepatan. Volume jumlahnya juga terukur itu tetap. Baru yang kedua quality. Nah, saya biasanya penyakit orang seperti yang sampaikan Gary Vee itu, yaitu overthinking dengan kontennya. Ya, terlalu mau nulis, mau posting, nanti gimana sih orang baca, baik kan ini, pokoknya overthinking gitu, terlalu mikir. Dan ini yang bikin dia itu slow. Jadi udah nggak usah overthinking, pokoknya posting sambil memperbaiki quality. Ya. Saya ada yang nyenyes punya Mas Yogi. Saya kasih PR itu selama 1 bulan dan alhamdulillah PR-nya dijalanin, dan kemarin terakhir Mas udah MUP ini Mas udah 1 juta udah 1 juta dan udah ketemu polanya. Nah, nanti di bulan kedua challenge-nya beda lagi. Challenge-nya volumenya udah kita kurangin, nggak 3 konten per hari, udah 1 konten per hari, tapi mengikuti pola yang sudah terbukti FYP dengan kuncinya dikunci dari apa namanya dikunci dari cover dan thumbnail. Dan ini yang juga dilakukan sama Zero Japan ya. Materi ini, kurikulum ini yang kami terapkan di Zero Japan, dan luar biasa. Dari budget iklan ratusan juta miliaran, sekarang budget kontennya 0 dengan progres pembelian yang sangat luar biasa. Besok insya Allah kita akan bahas pakai punya Zero Japan. Tapi kan itu kan custom ya, masih custom itu kan punya klien ya. Gak apa-apa, saya tunjukkan, tapi nanti teman-teman akan saya kasih file khusus yang kosong yang bisa di custom untuk tim marketingnya masing-masing. Jadi nanti nanti buat bareng-bareng ya. Siap. Ya, jadi nanti saya kasih, tapi yang di materinya saya pakai Zero Day. Ya, ini salah satu portfolio kami. Tapi nanti untuk teman-teman masing-masing menyampaikan ke tim marketing, nanti saya kasih file slide-nya yang bisa di custom, makanya Invis ya, nanti tempelin logonya Invis sudah punya sampai, tapi materinya sama. Dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang grow luar biasa melalui kurikulum, termasuk plugin host tadi ya, plugin host. Coba kita putar ya, tadi ada kita download. Ini 7 juta viewer ya, 7 juta viewer. Di postingan yang kelima, dan dapat 1,7 viewer di postingan yang ketiga ya.
apa, bagaimana dia bisa pola-polanya. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf, hari ini masih open mind ya, masih ingin buka open mind teman-teman. Tapi harapan saya sih dari sini aja sudah punya planning banyak nih rencananya mau ngapain gitu. Nah besok insya Allah lebih teknisnya kita akan bahas besok. Jadi di attract tekniknya seperti apa, di engage tekniknya seperti apa, di delete tekniknya seperti apa. Ya, jadi pastor besok nggak boleh. Iya, karena ada proyek tipis. Banyak masuk. Oke.